salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Ginting dari kelas 12 MIA 1 SMA Metodis 1 Medan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi dengan guru pembimbing Mem Imelda Florenta Manalu. Nah, sebelum lebih jauh lagi mengenal persamaan dasar akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Maka, atas dasar pengertian itu, dapat diformulasikan persamaan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Di dalam persamaan dasar akuntansi, terdapat beberapa pengelompokan akun, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Akun-akun pada aset adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kas, yaitu catatan dari semua transaksi yang mempengaruhi kas seperti uang logam, uang kertas, saldo bank, dan cek. Yang kedua ada piutang usaha, yaitu akun yang mencatat jumlah tertentu akibat penjualan barang dagang atau jasa yang belum dibayarkan oleh pemilik. Yang ketiga, wesel tagih, yaitu janji tertulis yang menyatakan bahwa pelanggan akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Yang keempat ada beban dibayar di muka, yaitu suatu aktiva yang disebabkan adanya pembayaran di muka dan akan memberikan manfaat di masa depan. Yang kelima ada tanah. Akun tanah menunjukkan biaya atau harga pokok tanah yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan dalam operasi. Yang keenam adalah bangunan, yakni biaya pembangunan dan pemeliharaan suatu kantor gedung dan gudang yang tercatat dalam akun bangunan. Dan yang terakhir adalah peralatan, perabotan, dan perkakas. Perusahaan memiliki akun aktiva yang terpisah untuk setiap jenis peralatan. Nah, kemudian kita akan membahas akun-akun yang ada di kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Akun-akun yang termasuk dalam akun liabilitas atau kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah utang usaha, yaitu akun kebalikan dari piutang usaha. Akun utang usaha termasuk dalam utang atau kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ada wesel bayar. Wesel bayar merupakan akun kebalikan dari wesel tagih, yaitu utang yang dimiliki perusahaan karena menandatangani suatu promes untuk meminjam uang atau membeli sesuatu. Yang ketiga adalah kewajiban akrual. Kewajiban akrual adalah kewajiban atas suatu beban yang belum dibayar, contohnya utang pajak, utang bunga, dan utang gaji. Dan yang terakhir kita akan membahas ekuitas pemilik. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun-akun yang terdapat di dalam ekuitas pemilik yakni yang pertama ada modal. Akun modal atau kapital merupakan klaim atau hak kepemilikan seseorang terhadap aktiva perusahaan. Yang kedua, ada penarikan atau prive. Prive atau penarikan merupakan pengambilan ekuitas oleh pemilik yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan merupakan kenaikan ekuitas pemilik perusahaan yang terjadi akibat memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada beban atau expense, yaitu akun yang menciptakan kewajiban dengan menggunakan aktiva perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengelompokan akun pada persamaan dasar akuntansi, untuk lebih memahaminya lagi, kita akan membahas satu contoh soal. Nah, teman-teman, langkah pertama dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi adalah dengan membuat kolom seperti contoh kolom di atas. Nah, pada bagian judul, kita akan menulis nama toko atau perusahaan barang dan jasa tersebut.
Di bawahnya, kita akan menulis persamaan dasar akuntansi. Dan di bawahnya lagi, kita akan menulis periode masa-masa transaksi dari perusahaan barang dan jasa tersebut. Nah, kali ini kita akan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi pada periode Mei 2016. Nah, di sini diketahui di soal, Miss Celia membuka usaha salon dengan nama Miss Celia Salon. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Miss Celia Salon untuk bulan Mei 2016. Pada tanggal 1, Miss Celia memisahkan uang pribadinya sebesar 150 juta untuk memulai usaha salon. Nah, pada transaksi kali ini, kita akan memasukkan nominal 150 juta pada kolom kas dan pada kolom ekuitas pemilik. Di tanggal yang kedua, dibayar per kas sewa ruangan untuk salon seharga 4 juta. Nah, pada transaksi di tanggal 2 ini, kita akan memasukkan nominal 4 juta di kolom kas dan ekuitas pemilik. Tapi dengan catatan, harus ada tanda kurung ataupun tanda minus yang artinya pengurangan jumlah kas maupun ekuitas pemilik. Nah, di tanggal 3, dibeli dengan tunai peralatan salon sebesar 44 juta dan perlengkapan salon sebesar 26 juta. Nah, pada transaksi kali ini, kita akan memasukkan nominal 26 juta pada kolom perlengkapan dan peralatan sebesar 44 juta rupiah. Nah, kedua pengeluaran nominal ini kita satukan dan kita kurangkan di bagian kolom kas. Sehingga di bagian kolom kas kita akan mencatat nominal sebesar 70 juta dengan tanda kurung atau tanda minus. Di tanggal 4, dipinjam uang dari BRI dalam rangka program pengembangan usaha salon dengan perhitungan jumlah pinjaman sebesar 100 juta rupiah dan biaya pinjaman sebesar 5.200.000 rupiah, sehingga diterima per kas sebesar 94.800. Kita catat transaksi ini dalam kolom sebesar 94.800 di kolom kas dan 100 juta di kolom kewajiban dan 5.200.000 di kolom ekuitas pemilik. Di tanggal 5, Miss Celia mengambil uang tunai sebesar 4 juta untuk pribadi. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah nama akun Prive. Prive ini kita tulis di kolom kas dan di kolom ekuitas pemilik dengan tanda kurung atau tanda minus yang artinya pengurangan saldo. Di sini kita tulis transaksi pengurangan sebesar 4 juta rupiah. Di tanggal 6, difakturkan untuk ditagih jasa layanan kepada Samsyah sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini kita akan tulis 50 juta rupiah di kolom piutang dan di kolom ekuitas pemilik. Di tanggal 11, diterima per kas hasil pendapatan jasa salon dari langganan sebesar 32 juta. Nah, pendapatan ini akan masuk ke dalam kolom kas dan kolom ekuitas pemilik. Sehingga di kolom kas dan ekuitas pemilik akan bertambah saldo sebesar 32 juta. Di tanggal 15, dibayar cicilan utang kredit mikro kepada BRI, angsuran pinjaman sebesar 4.168.000, bunga pinjaman sebesar 1.200.000, sehingga totalnya menjadi 5.368.000 rupiah. Nah, transaksi kali ini kita tulis di kolom kas dan kolom kewajiban dengan tanda kurung atau tanda minus yang artinya pengurangan saldo. Sehingga saldo kas dan saldo kewajiban akan berkurang sebesar 5.368.000. Pada tanggal 18, dibayar per kas gaji karyawan sebesar 12 juta rupiah. Nah, pada transaksi kali ini, kita akan mengurangkan saldo pada kolom kas dan kolom ekuitas pemilik. Sehingga pencatatannya di kolom kas dan ekuitas pemilik akan berkurang saldo sebesar 12 juta dengan penulisan dengan tanda kurung atau tanda minus. Pada tanggal 20 Mei, diterima per kas tagihan dari Samsyah sebesar 40 juta rupiah. Nah, pendapatan tagihan dari Samsyah ini akan masuk ke dalam kolom kas dan kolom ekuitas pemilik. Sehingga pada kolom kas dan ekuitas pemilik akan bertambah saldo sebesar 40 juta rupiah. Di tanggal 22, difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa salon kepada Samsyah sebesar 39 juta rupiah. Nah, pada transaksi kali ini, nominal 39 juta rupiah akan masuk ke dalam kolom piutang dan kolom ekuitas pemilik.
Kenapa transaksi kali ini masuk ke dalam kolom piutang? Karena nominal ini difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa salon kepada Samsyah. Sehingga pada kolom piutang akan bertambah saldo sebesar 39 juta rupiah dan pada kolom ekuitas pemilik akan bertambah saldo sebesar 39 juta rupiah. Di tanggal 25, diterima berkas hasil pendapatan jasa tunai dari langganan sebesar 25 juta rupiah. Nah, nominal ini akan masuk ke dalam kolom kas dan kolom ekuitas pemilik. Sehingga kolom kas dan ekuitas pemilik akan bertambah saldo sebesar 25 juta rupiah. Dan yang terakhir di tanggal 31, atas peralatan salon disusutkan sebesar 6 juta rupiah dan perlengkapan salon yang masih ada sebesar 8 juta rupiah. Nah, transaksi ini akan kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan sebesar 8 juta rupiah dan kolom akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6 juta rupiah. Kedua nominal transaksi ini akan kita gabungkan dan akan kita kurangkan di kolom kas, sehingga kas kita akan berkurang sebesar 14 juta rupiah dengan pencatatan tanda kurung 14 juta rupiah atau menggunakan tanda minus. Nah, itu dia transaksi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016 pada Miselia Salon. Setelah semua persamaan telah kita masukkan ke dalam kolom, sekarang kita akan menjumlahkan masing-masing tiap jumlah dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kewajiban dan ekuitas pemilik. Di akun kas, jumlah totalnya sekitar 232.432.000. Di akun piutang ada sebesar 89 juta rupiah. Di perlengkapan 34 juta rupiah, peralatan 44 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 6 juta rupiah, kewajiban sebesar 94.632.000 dan ekuitas pemilik sebesar 310.800.000 rupiah. Nah, setelah hasil-hasil totalnya telah kita temukan, sekarang kita akan menjumlahkan berdasarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Di sini kita akan menggabungkan jumlah total seluruh aset, yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan, sehingga didapatkan hasil akhir sebesar 405.432.000 rupiah. Dan kita akan menjumlahkan kolom kewajiban dan ekuitas pemilik, sehingga didapatkan total sebesar 405.432.000 rupiah. Dan hasil akhir, kita boleh mendapatkan kesimpulan bahwa aset dan kewajiban atau ekuitas pemilik sudah balance sebesar 405.432.000. Dengan demikian, selesai sudah pencatatan persamaan dasar akuntansi untuk Miselia Salon periode Mei 2016. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.